Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak masuk semua ya. Baiklah, sebelum itu mari kita membaca doa sebelum kita memahami materi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada kali ini kita belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA. Di sini ada tema 2 yang selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi. Materi kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu ada perubahan bentuk energi, dan yang kedua yaitu ada kewajiban menghemat sumber daya alam dan energi. Baiklah, simak video ini dengan baik ya. Baiklah, materi yang pertama kita yaitu ada perubahan bentuk energi. Nah, apa sajakah perubahan bentuk energi itu? Nah, sebelum ini kita perlu tahu bahwa energi merupakan kemampuan sesuatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, sebelum itu, apakah perubahan bentuk energi itu? Nah, perubahan energi adalah perubahannya sesuatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, perubahan bentuk energi itu berdasarkan hukum kekelaan energi yang berbunyi energi tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari energi satu ke energi yang lainnya. Nah, perubahan bentuk energi yang pertama yaitu ada matahari. Nah, matahari ini menghasilkan energi panas dan juga cahaya, lalu diubah menjadi energi listrik. Di sini contoh dari perubahan matahari yang pertama yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini mengandalkan sinar matahari bagi sumber energi listriknya. Nah, perubahan energi yang kedua yaitu ada energi air. Air bisa dimanfaatkan atau diubah bentuk menjadi energi listrik. Nah, contoh pemanfaatannya yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi penggerak turbin yang berasal dari air. Nah, di Indonesia PLTA memanfaatkan dari bendungan yang tersisa atau bahkan sengaja dibuat aliran air yang berasal dari bendungan akan memutarkan turbin akan menghasilkan listrik. Nah, perubahan energi yang ketiga yaitu ada energi angin. Energi angin menghasilkan energi gerak, kemudian energi gerak ini diubah menjadi energi listrik. Hasilnya yaitu ada PLTB atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, di sini angin merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbaharukan di daerah potensi angin yang sangat besar. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini mengoperasikan energi angin menjadi energi listrik, dapat menggunakan turbin angin atau kuncir angin sebagai generator. Bahan energi yang keempat yaitu ada energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, energi listrik ini berupa sumber tenaga arus listrik yang kemudian disalurkan di berbagai saluran listrik sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Energi listrik ini juga dapat diubah menjadi beberapa energi yang lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contoh perubahan listrik yang pertama yaitu ada energi listrik. Energi listrik ini diubah menjadi energi panas. Contohnya yaitu ada setrika, solder, dan magicom. Dan yang kedua yaitu ada perubahan energi yang
kedua yaitu ada energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya seperti kipas angin dan mixer. Dan yang ketiga yaitu ada energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu ada lampu. Dan contoh perubahan yang keempat itu ada energi listrik yang diubah menjadi energi bunyi. Contohnya seperti radio. Nah, selain contoh yang Ibu berikan, tentunya kalian bisa ya menyebutkan berbagai contoh lainnya dari perubahan bentuk energi listrik tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat-alat elektronik. Yang pertama yaitu ada pastikan tangan dan kaki kita benar-benar kering saat menggunakan alat-alat elektronik. Yang kedua, pastikan tidak ada air pada steker maupun stop kontak. Yang ketiga, jangan menyalakan alat-alat elektronik apabila kabelnya terkelupas atau dalam keadaan basah. Yang keempat, jangan memasukkan benda apapun selain steker ke dalam stop kontak. Yang kelima, jangan menarik kabel saat akan melepas steker dari stop kontak sebab akan membuat kabel mudah putus. Materi yang kedua kita yaitu ada kewajiban menghemat sumber daya alam dan energi. Nah, sumber daya alam yang ada pada di kita merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kita harus berkewajiban untuk menghemat sumber daya alam tersebut untuk anak cucu kita nanti. Nah, adapun kewajiban kita menghemat sumber daya alam yang pertama yaitu ada wajib untuk dipergunakan secara bertanggung jawab pada hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu ada wajib menghemat penggunaannya, tidak boleh menggunakan secara berlebihan. Yang ketiga, wajib mendahulukan penggunaan energi alternatif yang bisa diperbarui. Yang keempat, itu ada wajib untuk dirawat dan dilestarikan. Yang kelima yaitu ada wajib menggunakan alat-alat dan teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Dan yang keenam yaitu ada menghemat penggunaan kertas atau menggunakan e-book menyimpan dokumen digital seperti di laptop, komputer maupun di flash disk. Dan juga memanfaatkan email sebagai apabila kita mengirim suatu surat. Dan yang selanjutnya yaitu ada kewajiban menghemat energi. Kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, kita harus berkewajiban menghemat energi karena kelak kita akan mewariskan kepada anak cucu kita nanti. Di sini ada beberapa kewajiban menghemat energi. Yang pertama yaitu mematikan lampu ketika siang hari atau ketika kita tidak menggunakannya. Yang kedua yaitu menggunakan peralatan elektronik dengan secukupnya. Yang ketiga, beralih ke lampu hemat energi. Yang keempat, mematikan televisi ketika tidak ditonton. Dan yang kelima yaitu gunakan listrik secara bijak. Mungkin itulah materi pelajaran IPA kita pada hari ini. Silakan anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah yaitu buka buku LKS tematik kalian. Di situ ada 5 soal IPA di halaman 17. Kalian kerjakan dan minggu depan Ibu akan mengoreksi tugas kalian. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.